Korea Utara diperintah oleh rezim otoriter yang dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Kim Jong-un. Situasi dan kondisi politik dan hak asasi manusia di sana sering menjadi pusat perhatian dunia internasional. Korea Utara terkenal sebagai negara paling tertutup yang tidak mau terlalu banyak bersentuhan dengan negara asing sehingga warga Korea Utara hingga saat ini sangat sulit untuk keluar masuk dari negaranya. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan tentang 8 fakta hukuman gila di Korea Utara cuma gara-gara perkara remeh. Apa yang membuat pemerintah Korea Utara memberlakukan hukuman ekstrim seperti eksekusi hukuman mati, kerja paksa, dan bahkan penembakan terhadap warganya hanya karena hal-hal seperti menonton film Korea Selatan, bicara dialek Korea Selatan, atau tertidur saat rapat serta bagaimana kehidupan di Korea Utara. Mungkin hukuman mati di Korea Utara cocok ya guys jika diterapkan di Indonesia, khususnya untuk para koruptor yang jelas terbukti memakan uang rakyat skala besar. Baiklah, sekarang siapkan dulu posisi yang enak biar fokus, kalau perlu hadirkan secangkir kopi untuk mendengarkan fakta menarik ini guys. Inilah 8 fakta hukuman gila di Korea Utara gara-gara perkara remeh, dan fakta kehidupan di Korea Utara. 1. Remaja dieksekusi mati usai sebar film Korsel. Pada Oktober tahun 2022, Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 2 remaja berusia 16-17 tahun di lapangan terbang kota Hyesan. Mereka dieksekusi lantaran ketahuan menyebarkan konten film Korea Selatan. Salah satu sumber mengatakan pihak berwenang Korut menyatakan aksi remaja itu sebagai tindakan jahat. Mereka mengatakan, mereka yang menonton atau mendistribusikan film dan drama Korea Selatan tidak akan diampuni dan akan dihukum maksimal hukuman mati, ujar dia kepada Radio Free Asia. 2. Kerja paksa usai nonton film drama Korea Selatan atau drakor. Pada November tahun 2021, Pyongyang menjatuhkan hukuman 5 tahun kerja paksa terhadap 6 murid sekolah menengah usai mereka ketahuan menonton drama Korea Selatan, Squid Game. Beberapa sumber mengatakan, warga Korea Utara mendapat salinan serial itu melalui penyeludup usai kembali dari China. Ia kemudian menjual USB flash drive berisi serial tersebut. Ini semua dimulai minggu lalu saat seorang siswa sekolah menengah diam-diam membeli USB flash drive yang berisi drama Squid Game Korea Selatan dan menontonnya dengan salah satu sahabatnya di kelas, kata seorang sumber penegak hukum di Provinsi Hamgyong Utara kepada RFA. Ia kemudian berujar, teman dia memberitahu beberapa siswa lain yang tertarik, dan mereka berbagi flash drive. Mereka kemudian tertangkap 109 sangmu yang telah menerima informasi. 109 sangmu merupakan pasukan pemerintah yang khusus menangkap penonton video ilegal. 3. Kerja paksa gara-gara bicara dialek Korea Selatan. Pemerintah Pyongyang juga menghukum 4 pelajar Korut yang kedapatan menggunakan aksen atau dialek Korea Selatan pada Desember lalu. 1 mahasiswa ketahuan mengucapkan kosakata Korea Selatan, Jagia, yang artinya sayang. Mereka belajar menggunakan dialek Korea Selatan dari lagu, film, atau serial, seperti Crash Landing on You atau Squid Game yang diselundupkan ke negara itu. Penggunaan aksen Korea Selatan di Korea Utara dianggap sebagai kejahatan kontra-revolusioner. Fenomena penggunaan aksen boneka didefinisikan Komite Sentral sebagai tindakan yang tak termaafkan dengan plot musuh menyusup ke ideologi dan budaya borjuis. Demikian kata penduduk Korut kepada RFA. Pihak berwenang Korea Utara menganggap penggunaan aksen Korea Selatan bisa menghancurkan urusan dalam negeri mereka. Pemerintah juga bisa menjatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa gara-gara menonton film atau serial buatan Korea Selatan. 4. Tidur saat rapat bisa ditembak mati. Bagi pejabat atau politisi yang tertidur dalam rapat saat Kim Jong-un berbicara berpotensi mendapat hukuman mati. Pada tahun 2015 lalu, Menteri Pertahanan Korea Utara, Hyun Yong-chol dilaporkan ditembak mati di hadapan publik karena tertidur saat rapat umum militer. Menurut sumber dari Korea Selatan, Hyun dieksekusi oleh regu tembak dengan senjata anti pesawat. 5. Menulis pernyataan bersalah 10 halaman usai memainkan musik barat. Pada 2001, pianis ternama Kim Chol-won dituduh melakukan pengkhianatan usai memainkan musik jazz. Jenis ini dianggap sebagai musik barat. Suatu hari, Kim Chol-won memainkan musik yang disebut karya piano, kapitalis. Karya yang dimaksud adalah karya klasik Richard Clayderman, L for Love. Saat memainkan piano itu, ia berharap bisa membuat senang perempuan yang dicintainya. Di luar, seorang pengadu mendengar melodi tersebut dan melaporkan Kim Chol-won ke pihak berwenang. Pemerintah Korea Utara kemudian menuding dia memainkan musik yang disetujui negara. Polisi lalu menyuruh Kim Chol-won menuliskan pengakuan bersalah sebanyak 10 halaman. Bahkan jika Anda pianis terhebat di dunia,
Anda tak bisa bermain piano jika Anda tak menunjukkan loyalitas terhadap Kim Jong-il dan Kim Il-sung, ujar pianis tersebut, seperti dikutip The World. Namun, hukuman itu disebut tak lagi berlaku lantaran pemerintah menerapkan aturan yang lebih ketat. 6. Saluran televisi terbatas. Seluruh masyarakat Korea Utara seakan-akan sangat dibatasi kehidupannya. Mereka dijaga agar tidak dapat berhubungan dengan dunia luar apalagi dengan Korea Selatan. Di negara tersebut, saat ini pemerintah hanya menyediakan 4 saluran televisi, yaitu stasiun televisi pusat untuk menayangkan berita penting seputar politik, kanal Mansudae, saluran olahraga, dan Ryong Namsan. Korean Central Television merupakan saluran utama negara Korea Utara yang biasa menyiarkan berita, propaganda, dan ideologi ke seluruh negara. Melalui saluran Korean Central Television ini, pidato Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga disiarkan secara luas melalui saluran ini. Selain itu, warga Korea Utara juga tidak diperbolehkan menelepon ke luar negeri. Khusus bagi mereka yang ketahuan menelpon ke Korea Selatan akan dihukum mati. 7. Model rambut tidak boleh sembarangan. Gaya atau model rambut biasanya mempunyai banyak pilihan dan menjadi tren tersendiri bagi laki-laki dan wanita di sebuah negara. Namun hal tersebut sangat tidak berlaku di Korea Utara. Di Korea Utara wanita hanya bisa memilih 18 model rambut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Korea Utara. Tentunya deretan model rambut tersebut selalu dipasang di salon, dan pelanggan tidak boleh meminta model lain di luar 18 model tersebut. Sementara itu, bagi kaum pria hanya memiliki 10 pilihan model rambut saja. Untuk aturan mengecat atau mewarnai rambut, Korea Utara punya kebijakannya sendiri. Masyarakat hanya diperbolehkan mengecat rambut dengan warna hitam, khusus bagi mereka yang sudah memiliki uban. Apabila ketahuan ada yang mengecat rambut dengan warna selain hitam, maka si penata rambut dan pelanggan tersebut akan memperoleh hukuman sesuai pasal hukum yang sudah tetapkan. 8. Dilarang mengambil foto sembarangan. Khusus buat turis yang akan berkunjung ke Korea Utara wajib membiasakan diri dengan gaya hidup masyarakat di sana yang tidak terbiasa terkena jepretan kamera. Oleh karena itu mengambil gambar adalah satu hal yang tidak dibolehkan di Korea Utara. Bahkan, kamera milik wisatawan pun jika kedapatan juga akan disita. Jadi, penting bagi seseorang yang hendak berkunjung ke Korea Utara untuk mencari agen perjalanan terbaik yang sudah berpengalaman. Yang mana agen tersebut bisa memaparkan segala peraturan dan kehidupan masyarakat asli di sana. Adapun fakta lainnya adalah bahwa di Korea Utara rentan kelaparan dan gaji pekerja dengan upah murah. Oke lanjut, dan mari kita simak. Global Hunger Index menyebut bahwa Korea Utara menempati urutan posisi ke-96 dari 116 sebagai negara dengan tingkat kelaparan yang serius. Lebih-lebih ketika pandemi COVID-19 berlangsung, yang mana perbatasan ditutup demi mencegah penyebaran virus tersebut. Masyarakat kecil di Korea Utara sangat kesusahan dan kekurangan pangan, sehingga kelaparan merajalela di banyak titik. Tercatat dalam sejarah bahwa Korea Utara ternyata pernah mengalami bencana kelaparan pada tahun 1990-an guys. Akibatnya, ratusan ribu orang telah dikabarkan tewas akibat kelaparan. Hingga saat ini pemerintah Korea Utara masih terus berjuang keras agar masyarakatnya tidak selalu kekurangan pangan. Adapun tentang tenaga kerja dengan upah murah, jumlah angkatan kerja di Korea Utara per tahun 2021 yaitu 16,93 juta orang. Dari jumlah tersebut, diisi oleh para tenaga kerja dengan gaji atau upah murah. Diperkirakan terdapat sekitar 400.000 orang pekerja yang berada di level pekerja paksa dengan bayaran yang rendah. Meskipun demikian, Korea Utara dikatakan masih cukup memiliki kemampuan untuk menarik investor asing. Namun, orang nomor satu di Korea Utara yaitu Kim Jong-un menyatakan tidak akan mengizinkan pihak asing untuk mengontrolnya. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, bahwa Korea Utara yang diperintah oleh rezim otoriter di bawah Kim Jong-un, menerapkan hukuman ekstrim seperti eksekusi mati, kerja paksa, dan penembakan terhadap warganya atas tindakan sepele seperti menonton film Korea Selatan, bicara dialek Korea Selatan, atau bahkan tertidur saat rapat. Selain itu Korea Utara memang juga dikenal sebagai negara tertutup dengan kehidupan yang dibatasi, seperti saluran televisi dibatasi, aturan model atau gaya potongan rambut yang ketat, larangan berfoto sembarangan, rentan kelaparan, dan tenaga kerja dengan upah yang murah. Masyarakatnya yang terjaga dari pengaruh dari dunia luar, tentunya ini menciptakan realitas unik di dalamnya. Mimin yakin bahwa hukuman ekstrim di Korea Utara sudah pasti memiliki niat dan tujuan yang baik. Mungkin maksud dan tujuannya untuk menjaga ketatnya kendali rezim terhadap masyarakat dan mencegah adanya perlawanan atau perubahan yang tidak diinginkan,
Dengan menghukum secara berlebihan atas tindakan kecil, pemerintah dapat menciptakan atmosfer ketakutan dan ketaatan yang kuat di antara warganya. Kalau saja masyarakatnya takut melanggar hukum dalam bentuk kecil, besar kemungkinan bahwa pelanggaran hukum besar seperti begal, korupsi, dan lain-lain tidak akan terjadi. Sehingga hukuman tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat ideologi negara dan menjaga kontrol atas informasi serta budaya yang masuk ke dalam negara. Meskipun di satu sisi dapat mempertahankan stabilitas rezim, di sisi lain, hukuman tersebut menuai kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Demikianlah penjelasan tentang negara yang dipresideni oleh Kim Jong-un ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih banyak karena sudah mampir di Keunikan Global Channel. Mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan cara like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya. Bye-bye.